X itu sama dengan Y gitu ya. Ini saya tuliskan di sini fx ya. Ini f aksen x. Nah, yang y-nya itu adalah pangkat fx. Gini aja lah. Fx, ini f aksen x, tuh ya. Nah, misalkan y sama dengan pangkat fx. Nah, turunan dari y aksen ini, gitu ya. Jadi pangkat fx itu diturunkan, itu adalah f aksen x, pangkat fx. Nah, gitu ya. Atau biar nggak sama, ini apa ya? Enaknya ya. Jadi kira dulu ini efek itu kok efek lagi, bingung nanti. Ini saya tulis gx saja lah. Gx. Nah, y aksennya ya nanti g aksen x, pangkat gx. Gitu ya. Ini g ini ya. Nah, berarti kalau ini turunan dari pangkat x, x-nya itu diturunkan adalah 1 kan. 1 dikali ex, jadi ex. Ex lagi kan ya. Nah, ini tadi kalau sebelah kiri left side di differentiated, nah, maka right side-nya juga harus diferensialkan. Berarti hanya menghasilkan A1 ditambah nanti ada 2 A2X. Ya, dimasukkan sekarang X-nya 0, aksen 0 gitu ya. Nah, berarti ininya berapa nih? Pangkat 0 1. Hasilnya harus A1. Nanti di sini tambah ini 0 ya. Berarti A1-nya sehingga A1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita turunkan lagi nih. F double aksen X. Ini sama dengan, nah ini berarti yang ini tadi saya turunkan lagi terhadap dx. Hasilnya ya mestinya ex lagi dong ya. Ini paling sederhana tuh turunan terhadap ex gitu ya. Yang di sini 0, di sini tinggal misalkan 2A2. Nah, sekarang saya masukkan F double aksen X, saya fill with 0 number. Ini E0. Ini hasilnya 2A2. Berarti A2-nya hasilnya berapa? A2 hasilnya pangkat 0 itu adalah 1, berarti setengah. Nah, sekarang bisa kita masukkan nih semuanya. Bahwa pangkat X itu tadi kan ada A1. A1-nya pangkat X A0 ya, A0-nya 1. 1 gitu kan. Terus ditambah A1X, A1-nya berapa? A1-nya itu 1. Berarti A1X berarti 1 kali X ya. Kali X. Ditambah A2. A2-nya setengah. A2 dikali X kuadrat kan? Dikali X kuadrat, jadi setengah X kuadrat. Nah, kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Cukup pakai ini, ya kan? Pakai kalkulator dagang pun juga bisa gitu ya. Nggak perlu pakai kalkulator saintifik yang harganya mahal. Atau misalkan mau bikin software, misalkan software pakai yang itu tadi. Jadi kayak di Arduino, terus apa lagi ya? Ada beberapa yang tidak bisa fungsi-fungsi yang khusus itu tadi gitu ya. Atau beberapa software bahkan ada yang tidak bisa detect yang fungsi khusus tadi, sinus, eksponensial, logaritma, bahkan pangkat pecahan desimal tidak bisa. Bisanya cuma yang bulat gitu ya. Pangkat itu bisa.
Nah, yang ini tadi nih, ini kan sederhana ya. Bagaimana yang ini? Sekarang saya ada soal misalkan gitu ya. Misalkan ada A pangkat B gitu ya. Saya mau ininya begini aja lah. X pangkat berapa? X pangkat N. Nah, gini deh. Jabarkan. Berapa X pangkat N? Ini ada loh software yang kayak begini nih. N-nya itu dia pecahan. X-nya nanti Anda masukkan. Jadi Anda input. Jadi kalau ini dulu kita bikin ini, bikin kalkulator tuh ya. Jadi kalkulator tekstil. Jadi kalau misalkan dimasukkan nih, misalkan kecepatan front roll gitu ya, terus di sini ada apa lagi gitu ya, nomor benang, misalkan N gitu. Nah ini free ya, kecepatan, terus ini ada nomor benang, misalkan NM. Nah terus ingin langsung diprediksi keluarannya adalah, jadi kalau dipencet nih klik-klik gitu ya, ini dimasukkan berapa sih, masukkan berapa, kalau dipencet. Nah, tiba-tiba keluar nih nanti di sini di layar. Oh, kekuatannya misalkan strength-nya sekian nih, kekuatannya. Nah, tapi fungsi strength-nya ini, fungsi strength-nya ternyata dia sebagai fungsi begini. Ada A1, misalkan di sini ada X1, ini variabel 1 ya, variabel satunya misalkan saya masukkan misalkan V lah. V pangkat sini ada A2, A2-nya ini pecahan nih. Atau jadi nggak bulat gitu ya. Dikali NM, ini A3, di mana A2 dan A3-nya itu pecahan. Pecahan. Nah, ini ada software yang nggak bisa nih. Anda mau bikin software gitu ya. Jadi bukan menggunakan Excel atau apa, Anda mau membuat software gitu ya. Formatnya ya, nanti kalau bikin software ada .exe kan. Nah, itu nggak bisa langsung tiba-tiba Anda masukin begini itu langsung A1 dikali begini ya, misal ya. V pangkat A2 terus dikali apa N gitu ya, pangkat A3. Nah, ini ada software yang nggak mau kayak begini. Nah, berarti kan Anda harus menyelesaikan bahwa nanti V pangkat A2 itu harus diubah dalam bentuk dalam bentuk deret gitu kan. Nah, akurasinya berapa persen gitu kan. Ini semakin ini nih ya, semakin panjang penjabarannya itu semakin akurat gitu ya. Nah, saya udah membuktikan itu ya. Jadi apa? Kalau deretnya ini semakin banyak sukunya tuh, semakin panjang, nah itu semakin akurat ya, sesuai ya. Ternyata kalau kalau Anda tahu tuh ya, di Jepang tuh kalau orang memprediksi cuaca, misalkan jam 9 nanti hujan. Hujannya intensitasnya sekian, anginnya sekian gitu ya. Nah, itu sesuai. Jam 9 ya intensitas segitu, hujan curahnya segitu gitu ya. Kekuatan anginnya segini, suhunya segini gitu. Itu sesuai. Tapi saat di Indonesia misalkan diprediksi. Nanti jam 9 hujan, malah tempat saya terang benderang gitu kan. Nah, kenapa kok bisa fatal errornya itu? Ya, karena pemodelannya nggak terlalu bagus gitu. Ya sama kayak ini tadi misalkan nih. Misal ya, kita kasih contoh aja nih. Kalau misalkan 1 plus X gitu ya, pangkat N. Nah, misalkan. Ini terus di apa? Oh, pakai ini aja deh. Ini udah ya, saya hapus. Nah, misalkan ini. 1 plus X pangkat N. Gitu ya. N. Nah, tapi N-nya, misal N-nya saya bikin di, kalau N-nya 2 kan
udah jelas ya, 1 plus X pangkat 2, ya berarti kan begini kan, 1 plus 2X plus X kuadrat, kan gitu ya. Ini kan nanti akan sama dengan kayak tadi itu ya, 1 plus X pangkat N itu kan dia 1 plus NX plus N dalam kurung N minus 1 per 2 X kuadrat. Sesuai ya. N-nya 2, dimasukin 1 plus 2X. Plus N min N1. Ini ada 2, 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi 2 bagi 2. 1 kan, jadi X kuadrat. Sesuai ya. Nah, tapi kalau misalkan begini nih. 1 plus X, Anda disuruh ngitung nih. Pangkat 0,1. Wah, yang ini gimana nih, kan tahunya cuma begini ya. Nah, kalau yang pangkat 0,1 bagaimana tuh? Kayak gitu. Nah, ini kalau anak-anak yang apa? Yang tidak pernah menemui ya pasti dia bingung. Ini gimana? Kan saya biasanya nemunya ini pakai pohon Pascal itu ya. Nah, kalau yang begini sih gampang nih ya. Apa? 1 plus X pangkat 3. Ini hasilnya apa nih? 1 plus, ini ada berapa nih? 3X itu ya. 3X, itu kan? Plus, berapa lagi? Di sini nanti ada ini nih ya. Kalau mau pakai ini ya ini tadi. Nah, nanti kan yang paling akhirnya nanti di sini ada X pangkat 3 gitu ya. Yang di sini ini kan tadi kan ada 3 dikali 1 apa? 1 dikali X gitu ya. Nanti ada 3 kuadrat X kuadrat tuh. Yang ini berarti kalau 3 kan 3 6 ya. 6 kurangi 6 bagi 2 kan. Ini kan 3 kali 3 kurangi 1 2 ya. 6 bagi 2 3 X kuadrat. Ya kan sesuai kan? Kalau masih ingat dulu kan begini nih ya. Yang di sini nih ada 3X kuadrat. Ini kalau masih ingat yang diagram apa pohon Pascal itu. Kalau dulu diajarin waktu di SMA tuh begini nih, 1 plus ada 3 kan. 3 dikali yang sini nih, sini dikuadratin, 3 dikali 1 kuadrat dikali X, yang sini enggak gitu ya. Ditambah, nah yang sini sekarang 3 dikali X kuadrat yang sini. 3 dikali X kuadrat dikali 1 yang di sini gitu ya, kali 1 nanti ditambah ini X pangkat 3. Itu dulu waktu di SMA saya juga bingung, ini dapat dari mana kayak begini. Ternyata kalau dijabarin ya seperti ini tadi ini ya hasilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau saya mau mencari X pangkat N? Nah gitu, ini adanya 1 plus X pangkat N Pak. Lah nggak ada X pangkat N. Nah, gimana nih caranya? Nah, jangan kehabisan akal gitu ya. Nah, saya tanya dulu deh, ada yang tahu caranya mencari X pangkat N? Ada yang tahu? Apa tuh? 0,03. Apa itu Sarah? 0,03. Lalu itu X pangkat N. Oh ini tadi yang itu ya, yang sinus tadi ya? 0,03 tadi. Oh iya, yang sinus tadi ya, sinus 2 derajat tuh ya. Nah sekarang kita, apa? Gimana caranya kalau mencari X pangkat N gitu? Wilda gimana Wilda? X pangkat N kira-kira deretnya seperti apa?
Halo? Wah, ini pada kemana nih ya? Sarah gimana? X pangkat N? Kira-kira? Oh, Citra mau jawab nih. N dikali X N-1 di mana ini tuh? Bukan diferensial ya. bukan didiferensialkan. Maksudnya apa? Kita mau nyari ininya. Nah, kira-kira bentuknya kayak gimana? Nggak apa-apa, salah. Oke, saya jabri lagi aja lah ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai yang ini tadi nih. Saya hapus dulu ya. Saya pakai ini. Nah, ini baru tuh ya. Kalau di kehidupan apa pas kuliah offline gitu ya, bisa ngapus langsung tinggal dipencet begitu, menyenangkan sekali ya. Nah, sekarang saya mau hitung X pangkat N. Gitu kan. Tadi kita ya satu bawah satu X pangkat N tadi gitu ya. Kita dapetinnya apa tadi? 1 plus NX plus N dalam kurung N minus 1 per 2 gitu kan ya. X kuadrat. Nah, ini kan bisa saya tuliskan begini ya. 1 plus ini kurung min 1 plus X pangkat N. Ini sama dengan apa sih? Jadi yang ini tadi ini X pangkat N begini, kan bisa saya tuliskan begini ya. 1 ditambah dalam kurung min 1 plus X dipangkatin N. Nah, yang ini saya anggap misalkan Y. Berarti kan jadinya 1 plus Y pangkat N. Nah, hasil 1 plus Y pangkat N itu apa? Ya, 1 plus NY plus N dalam kurung N minus 1 per 2 dikali Y kuadrat. Gitu ya. Ini pemrograman sederhana nih. Sebenarnya namanya apa? Pengulangan, iterasi gitu ya. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan apa nih? 1 plus N, Y tadi adalah min 1 plus X, gitu ya, ditambah N dalam kurung, N min 1 dibagi 2, Y-nya tadi apa? Min 1 plus X kuadrat, gitu ya, nanti tinggal dimasukkan ke apa? Ke software. Nah, jadi enggak ada beberapa software yang tidak bisa menghitung begini ya, langsung apa X angkat N. Wah, itu ada yang nggak bisa kayak begini itu. Nah, terus kalau nggak bisa begini gimana? Saya dulu apa terkadang kalau yang software-software yang .exe itu ada yang tidak mau kayak begini. Jadi dia maunya harus dalam bahasa yang benar-benar dari dasar lagi. Nah, ternyata untuk dapetin X pangkat N seperti ini, ya saya mau nggak mau harus begini nih. Gitu. Jadi dibikin di codingnya. Jadi di sini ada input, misalkan X. Di sini ada coding. Gitu ya. Nah, keluaran di sini adalah X pangkat N. Input. Di sini dia, nah, kebanyakan yang developer itu dia yang dari dasar, dia bikinnya seperti ini. Makanya orang IT itu kebanyakan dia matematikanya kuat.
diharapkan matematikanya harus kuat. Karena apa ya, benar-benar apa, kalau Anda dapat software yang tiba-tiba begini, yang contohnya kayak di MATLAB itu kan ya, misalkan kali ya tinggal begini ya. Kan MATLAB kan Anda bikin software di apa, di MATLAB kan formatnya bukan .exe ya, gitu. Nah, masih ada di itunya, walaupun MATLAB juga mengakui bahwa setiap yang ada di situ bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bikin X pangkat N tadi ya di seperti ini tadi. Nah, kalau nggak percaya dibuktikan saja gitu ya. Misal nih, saya mau buktiin bahwa jadi orang tuh harus banyak yang tidak percaya ya, gitu ya. Jadi kalau dosen ngajar, wah yang benar kan gitu ya. Dosen itu tidak selamanya pintar. Sebagai contoh, misalkan saya mau bikin, kita mau membuktikan gitu ya, rumus bahwa 0,2 pangkat 0,1 hasilnya haruslah berapa nih? Hasilnya haruslah 0,851434 ya. Kita mau membuktikan rumus ini. Gitu ya. Sekarang saya mau masukkan bahwa X-nya itu adalah 0,2, N-nya, ini kok nggak muncul nih ya, N-nya adalah 0,1 ya, 0,2 pangkat N, N-nya 0,1. Nah, di sini tadi, ini kan kita berarti harus mengharuskan ada min 1 plus X. Itu Y ya, Y sama dengan min 1 plus X. X-nya adalah 0,2. Berarti masih berapa nih? Minus 0,8 ya. Nah, kita bikin dulu di sini nih. Sekarang apa benar seperti itu ya? Ini sama dengan ada 1 dikurangi, kan gitu ya, N. N-nya tadi 0,1 kan? Kok 1 kurangi 1 plus dulu ya. 1 plus N, N-nya 0,1 dikali berapa nih? Min 1 plus X. Min 1 plus X-nya adalah min 1 plus 0,2. Dikali minus 0,8 ya. Dikali dalam kurung minus 0,8. Itu kan? Terus nanti ada ditambah N. N-nya 0,1 dikali 0,1 kurangi 1. Dibagi 2. Ini berarti gini aja lah ya.